kita akan cari tahu dulu siapa pelaku riba. Kalau tadi sudah saya sebutkan ancaman-ancamannya, bahkan dosanya, sekarang kita cari tahu siapa pelaku riba. Ya, siapa pelaku riba? Baik, sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Hadisnya begini. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam riwayat yang lain, la'anallah, Allah melaknat. Allah melaknat, Rasul melaknat. Kalau Allah dan Rasul melaknat, sementara kita nanti di hari kiamat butuh syafaatnya Rasul, dapat syafaat tidak? So dilaknat masalahnya. Makanya segera bertaubat supaya nanti kalau kita meninggal kita dapat syafaat Nabi. Ini arahnya ke situ maksudnya. Ya. La'ana Allah wa la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dilaknat Allah dan Rasulnya? Yang pertama, aklur riba. Kemarin siang saya khutbah di Masjid Baitur Rahman, Panaikang ya, depan kantor gubernur. Saya bahas ini, jamaah Jumat tegang semua Pak. Seandainya waktu itu bukan sholat Jumat, saya bilang jangan tegang Pak, gitu kan. Cuma karena sholat Jumat kan nggak mungkin saya bilang begitu ya. Tegang semua. Saya sampaikan ini. Kenapa? Ternyata mungkin, waduh saya kena ini. Gitu. Yang pertama, pelaku riba yang pertama, aklur riba. Siapa aklur riba? Orang-orang yang kerja di lembaga keuangan yang di dalamnya ada unsur riba. Ya. Orang-orang yang kerja di lembaga keuangan yang di dalamnya ada unsur riba. Pertanyaan saya, Bapak dan Ibu, ada anaknya Bapak dan Ibu yang kerja di bank? Ada ya? Insya Allah. Tapi nggak usah angkat tangan Pak ya. Nggak usah angkat tangan. Kok bisa? Ya, di dalamnya dipraktekkan transaksi yang dilarang Nabi. Salah satunya adalah qard, hutang piutang. Pinjam 100 juta, kembali 150 juta. Ada lebihnya. Hukum asal hutang, saya tanya kepada kita semua, hukum asal hutang itu apa Pak? Hukum asal hutang apa? Menolong. Yang namanya menolong jangan jadikan bisnis. Kalau pengembaliannya ada lebihnya, berarti Anda jadikan bisnis. Sementara hutang piutang, dalilnya tadi jelas, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang di dalamnya diambil manfaat kelebihan dari pokok, fahuwa riba, maka itu riba. Apakah di lembaga-lembaga itu dipraktekkan seperti itu? Praktekkan. Itu kalau lembaga yang sifatnya resmi, legal. Berani sekali nih orang gitu kan, berani sekali nih orang gitu kan, yang bekerja di tempat seperti itu dan lembaganya resmi Pak. Ada kantornya, ada karyawannya. Kita juga yang datang ke sana. Begitu lihat KTP-nya Muslim, semuanya, dari mulai yang kerja sampai yang pinjam Muslim KTP-nya. Sementara ini dosa. Itu kan. Sementara ini dosa. Itu kalau yang umum, yang besar, yang berupa perusahaan. Ada juga yang di bawahnya kayak koperasi, ya. Koperasi itu Pak, ya. Kan saya nggak nyebut nama ini kan, nggak nyebut nama. Memang nggak boleh nyebut nama. Nanti tersinggung orang. Tapi kalau bilang koperasi kan umum koperasi. Ada koperasi desa, ya. Tapi kan yang penting tidak mempraktekkan itu aman. Yang penting di dalamnya tidak ada praktek. Ada juga yang personal. Personal itu perorangan. Karena dia punya uang banyak, kemudian dia cari orang. Kalau mau beli kulkas, saya kasih pinjam uang. Kalimatnya saya kasih pinjam uang. Atau kalau ada orang mungkin butuh uang, ya kita minjamkan, nanti kembalinya lebih. Biasanya kalau saya sering lihat begini, biasanya di pasar-pasar. Kalau yang personal, kalau ada ibu-ibu, kebanyakan sih ibu-ibu, tapi bukan berarti yang di sini bukan ya. Tapi secara umum yang bawa begitu biasanya ibu-ibu apa? Bawa buku agenda, buku-buku kecil itu, buku kecil, kemudian datang setiap kios, store berapa hari ini? Seperti itu. Nah itu bahasa dalam kaidahnya itu namanya lintah darat.
Dan ini praktek dari mulai yang terstruktur. Satu-satunya dosa besar yang dilegalkan dosa riba. Legal dia. Bayangkan. Dan satu-satunya dosa yang ditantang perang sama Allah itu dosa riba juga. Yang lainnya enggak.